untuk ketidakloyalan terhadap Pancasila dan UUD 45. Kemudian harmonis, yaitu perusakan rumah doa adalah tindakan yang sangat merusak keharmonisan sosial dan kerukunan umat beragama. Tindakan ini menciptakan ketakutan, kebencian, dan perpecahan di tengah masyarakat yang majmuk. Kemudian yang terakhir adalah kolaboratif. Perusakan ini adalah tindakan yang memecah belah, bukan kolaborasi. Jadi seharusnya penanganan kasus ini menuntut kolaborasi lintas sektor yang lebih kuat. Jadi semuanya harus terlibat untuk menyelesaikan, baik pemerintah, tokoh agama, masyarakat, dan semuanya. Terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Jika nilai-nilai berakhlak tidak diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka konflik kekerasan beragama berpotensi semakin meluas dan memburuk. Beberapa dampak nyata yang mungkin bisa terjadi adalah hilangnya rasa hormat dan toleransi, penyebaran ujaran kebencian dan disinformasi, penegakan hukum yang tidak tegas, tumbuhnya rasa tidak aman dan ketidakadilan, dan disintegrasi sosial yang pada akhirnya juga memicu disintegrasi bangsa. Rekomendasi yang bisa kami sampaikan diantaranya adalah penguatan pendidikan toleransi dan moderasi beragama, dialog dan mediasi antar umat beragama, penegakan hukum yang lebih tegas dan adil, kemudian peran aktif pemerintah dan tokoh agama, dan yang terakhir adalah pengawasan dan regulasi media sosial, karena bagaimanapun penyebaran hoax yang paling ampuh itu adalah melalui media sosial. Terima kasih Bapak dan teman-teman semuanya. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 yang disampaikan oleh Pak Muhammad Yusuf tadi. Ya, memang perusakan gereja di Padang sedang hangat, beberapa kelompok menampilkan peristiwa itu. Nah, hal yang tidak patut terjadi itu ada pemukulan kepada anak. Anak tidak boleh disakiti, baik secara fisik maupun secara mental. Siapapun dia, agama mau agama apapun dia, itu adalah anak-anak bangsa kita yang harus mendapatkan perlindungan. Bahkan semua warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan hukum yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kasus korupsi juga sudah disajikan tadi oleh kelompok 1A atau berapa itu. Intinya bahwa begitu awal dari sebuah peristiwa adalah apa? Dari tidak diterapkannya prinsip akuntabel tadi, di mana penyajian data dan fakta itu berbeda, sehingga ada manipulasi. Nah, di sini adik-adik apa? Bahwa di birokrasi, nah itu harus hati-hati, terutama nanti yang diberi tugas direktif oleh pimpinan yang memegang keuangan atau istilahnya ada P3K atau apa ya? Atau kok P3K? Yang menangani pembangunan di kantor, pengadaan barang. Nah, itu harus hati-hati. Karena itu nanti juga akan ada tugas direktif dari pimpinan, dari pegawai itu diberi tugas menjadi PPK kalau tidak salah ya. Petugas pengadaan dan pemeliharaan barang kantor itu harus hati-hati. Nah, ini fakta. Kadang apa antara data dan fakta itu harus sinkron. Tapi kadang-kadang mau mensinkronkannya ada faktor X yang akhirnya tidak terjadi akuntabel. Nah, disinilah kita harus hati-hati. Ini sebagai pembekalan kita sebagai PNS antara data, fakta itu harusnya sinkron. Tapi ketika ada unsur X yang lain, nah ini yang menjadi permasalahan di situ. Baik, terima kasih kelompok 3B yang sudah berbagi. Kelompok 4A atau 4B dulu? Izin 4B, Bapak. Silakan 4B, 10 menit. Nggih, monggo Mbak. Oke. Izin share screen, Bapak. Ya. Apakah sudah terlihat, Bapak? Diklik lagi mungkin kurang sedikit. Mbak Nurul Isnain. Ya, sudah. Besarin Sudah, sedikit. ya.
Ya, bagus. Ya. Sebelumnya, perkenalkan Bapak, saya Nurul Isnaini dari kelompok 4B, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok terdiri dari saya sendiri, Nurul Isnaini, Saiful Hidayatullah, Sofyan Haji, Tri Eko Susilo, dan Ulfatunisa Hidayati. Oke. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Yang pertama, pengertian akuntabel, yaitu kemampuan dan kewajiban individu, kelompok, atau organisasi untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan, keputusan, dan kebijakan yang diambil kepada pihak yang memberi amanah, baik secara moral, hukum, maupun administratif. Selanjutnya, untuk kasus korupsi yang kita angkat yaitu analisis kasus korupsi Kementerian Pertanian RI yang menyeret ex-Menteri Syahrul Yassin Limpo. Poin yang dianalisis yang pertama, mengapa berita tersebut dikategorikan menjadi kasus tindak pidana korupsi? Karena terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang dan pemerasan oleh pejabat negara, yaitu di sini menteri, terhadap bawahannya untuk kepentingan pribadi seperti pengumpulan uang setoran yang tidak sah dan pejabat eselon 1 dan 2 di Kementerian Pertanian. Yang kedua, jenis tindak pidana korupsi apa yang relevan dengan cerita tersebut, yaitu pemerasan dan penyalahgunaan wewenang, serta gratifikasi yang merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. Yang ketiga, siapa saja pihak di dalam video itu yang akan terjerat dalam kasus korupsi, yaitu mantan Menteri Pertanian, para pejabat eselon 1 dan 2 yang memberi setoran, serta pihak lain yang memfasilitasi aliran dana ilegal. Selanjutnya, kondisi apa yang bisa menjadikan cerita menjadi sebuah kasus tipikor, yaitu tidak adanya transparansi penggunaan anggaran, penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat, serta lemahnya pengawasan internal di lingkungan kementerian. Yang kelima, dampak yang akan terjadi dari kasus tipikor tersebut yaitu turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga negara, kerugian keuangan negara, rusaknya budaya birokrasi, serta citra negatif ASN di masyarakat. Selanjutnya, yang seharusnya dilakukan oleh para tersangka agar kegiatan tersebut tidak terjadi kasus korupsi, yaitu menjalankan tugas dengan akuntabilitas dan integritas, tidak menyalahgunakan jabatan, menolak gratifikasi, serta melaporkan segala bentuk tekanan atau penyimpangan ke lembaga yang berwenang. Selanjutnya, bila Anda berperan sebagai penegak hukum, apa yang akan dilakukan? Yaitu menegakkan hukum secara objektif dan transparan, memproses pelaku sesuai hukum yang berlaku, serta memperkuat sistem pencegahan korupsi di instansi pemerintah. Yang terakhir, bila Anda berperan sebagai pihak tersangka atau orang yang terlibat korupsi, apa yang akan dilakukan? Yang dilakukan adalah mengakui kesalahan, mengembalikan kerugian negara, bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dan berkomitmen untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi perbuatan korupsi. Di sini juga kami sertakan sumbernya, Bapak. Untuk untuk yang kedua yaitu analisis kasus kekerasan umat beragama, kami mengambil kasus insiden kekerasan beragama di Tolikara, Papua. Identifikasi peristiwanya yaitu pada tanggal 17 Juli 2015 saat umat muslim melaksanakan sholat Idul Fitri di Karubaga, Kabupaten Tolikara, sekelompok massa menyerang, melempar batu, dan membakar kios serta musola. Peristiwa ini menimbulkan luka fisik, trauma, psikologis, dan ketegangan antar umat beragama. Latar belakang peristiwa tersebut yaitu ketegangan bermula dari surat edaran Dewan Gereja Injili di Indonesia atau GIDI yang diduga melarang penggunaan pengeras suara dan aktivitas sholat di lokasi tertentu selama kegiatan keagamaan mereka berlangsung. Komunikasi tersebut tidak tersampaikan dengan baik, serta minimnya mediasi antar umat menjadi pemicu awal konflik. Pihak yang terlibat yaitu umat muslim di Tolikara, Papua, anggota GIDI, yaitu Dewan Gereja Injil di Indonesia, pemerintah daerah Tolikara. Penyebab peristiwanya yaitu penyebab langsung adalah kesalahpahaman atas isi surat edaran GIDI tadi dan berbentrokan saat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Yang tidak langsung yaitu kurangnya dialog antar umat beragama, ketegangan historis antar komunitas, serta kurangnya pengawasan dari pihak berwenang. Nilai core value berakhlak yang dilanggar yaitu harmonis,
tidak ada keharmonisan antar umat beragama yang menyebabkan konflik terbuka, yaitu loyal, aparat dan pejabat daerah kurang responsif dalam menjaga kerukunan. Yang selanjutnya adaptif, tidak ada usaha serius untuk mengakomodasi perbedaan kegiatan keagamaan, serta akuntabel, yaitu kurangnya pertanggungjawaban atas komunikasi dan tindakan yang memicu konflik. Yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya yaitu peristiwa ini menunjukkan lemahnya komunikasi lintas iman dan absennya moderasi beragama. Jika nilai-nilai berakhlak seperti harmonis dan akuntabel diterapkan, mungkin potensi konflik bisa diminimalkan. Rekomendasi yaitu yang pertama, membangun forum dialog antar beragama secara berkala, edukasi masyarakat tentang toleransi dan pluralisme. Pemerintah harus aktif menjadi penengah dan fasilitator komunikasi, serta penegakan hukum yang adil agar tidak menciptakan rasa ketidakadilan pada salah satu pihak. Demikian Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik adik-adik. Nah, tadi kelompok 4B mengambil korupsi pertanian. Kemudian yang kedua Tolikara. Nah, Tolikara di Papua pada tanggal 17 Juli 2015. Nah, pertama tentang korupsi. Nah, tentu adik-adik tahu runtutan peristiwa itu menurut berita. Nah, ternyata apa? Ketika seseorang itu tidak atau belum mensyukuri apa yang didapatkan, maka akan meminta sesuatu yang sebenarnya bukan haknya. Intinya kan di situ. Kasus tersebut adalah meminta sesuatu yang bukan haknya dan menyuruh karena kuasa dan menyuruh bawahannya untuk mencarikannya. Nah, itu salahnya itu di situ. Seandainya itu didasari pada core value dari pejabat utama tersebut adalah dari core value pertama sampai terakhir itu semuanya ada. Termasuk adaptif, ada. Menyesuaikan bahwa orang yang sudah cukup harus menerima apa yang sudah cukup. Yang kedua masalah tolikara. Ibarat bahan bakar, umat beragama itu lebih sensitif daripada bensin ataupun solar. Ketika disulut oleh sesuatu, maka akan mudah sekali terbakar. Nah, di sini rawannya negara kita itu di situ. Karena apa? Agama yang ada yang diresmikan oleh pemerintah ada 6. Dari masing-masing agama masih eh, ada organisasi-organisasi keagamaan yang lain yang kadang-kadang juga menimbulkan disharmonis. Nah, ini ada di lingkungan kita semua. Nah, ini maka kita harus hati-hati. Oleh karena itu apabila core value benar-benar dilakukan oleh semua lapisan, maka peristiwa itu tidak akan terjadi. Baik, terakhir 4A. Monggo 4A. Baik, 4A akan dipresentasikan oleh Mas Wali Al-Akbar dan saya, Bapak, mohon izin share screen. Baik, terima kasih kepada Bapak Teguh atas waktu yang telah diberikan kepada kami, kelompok 4A. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili teman-teman akan mempresentasikan terkait analisis kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, yang kami pilih yaitu terkait korupsi timah, Bapak. Jadi untuk kelompok kami ada beberapa anggota. Yang pertama, Bapak Slamet Riyadi, yang kemudian Bapak Robi Hermawan, kemudian saya sendiri, Wali Al-Akbar, kemudian Ibu Nasihatul Hasanah, Ibu Wasilatul Hasanah, dan yang terakhir Ibu Yusrina Nurdianati. Kemudian yang pertama, terkait pengertian akuntabel.
Bagi kami, akuntabel adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Kemudian, hasil dari analisis isu korupsi ini yang pertama, mengapa berita tersebut dikategorikan menjadi kasus tindak pidana korupsi? Yang pertama tentu saja kasus korupsi tersebut merugikan keuangan negara. Yang kedua, adanya unsur penipuan dan penyalahgunaan jabatan atau wewenang. Kemudian jenis tindak pidana korupsi apa yang relevan dengan cerita di video itu? Yang pertama yaitu jenis tindak pidana korupsi, yang kedua tindak pidana pencucian uang. Yang ketiga, siapa saja pihak di dalam video itu yang akan terjerat dalam kasus korupsi. Kasus tersebut melibatkan 16 pihak, diantaranya yang pertama Mokhtar Rizal Pahlavi, yang kedua Emil Ermindra, yang ketiga Hervi Muiz, yang keempat Tony Tamsil, dan kawan-kawan. Kemudian, kondisi apa yang bisa menjadikan cerita di dalam video itu menjadi sebuah kasus tindak pidana korupsi? Yang pertama, unsur memperkaya diri orang lain atau korporasi. Yang kedua, unsur penyalahgunaan kewenangan. Yang ketiga, unsur merugikan keuangan negara. Yang keempat, unsur kesengajaan mens rea atau niat jahat secara nyata. Yang kelima, apa dampak yang akan terjadi dari kasus tindak pidana korupsi tersebut? Yang pertama tentu akan berdampak terhadap kerugian negara dan perekonomian secara umum. Yang kedua, akan berdampak terhadap masyarakat Indonesia secara umum. Yang ketiga, dampak terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia dan juga tata kelolanya. Yang keempat, dampak terhadap lingkungan karena korupsi ini terkait timah. Yang keenam, apa yang seharusnya dilakukan oleh para tersangka agar kegiatan tersebut tidak terjadi kasus korupsi? Yang pertama yaitu mematuhi peraturan perundang-undangan. Kedua, transparansi dalam transaksi. Ketiga, menghindari penyalahgunaan wewenang. Yang keempat, menolak dan melaporkan praktik suap. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, bila Anda berperan sebagai penegak hukum, apa yang akan dilakukan? Tentu saja sebagai penegak hukum akan menegakkan hukum secara objektif dan seadil-adilnya. Lalu apa hukumannya? Hukuman tentu saja hukuman karena kasus ini begitu besar, kerugian yang berdampak pada negara, hukumannya adalah hukuman mati. Kemudian perampasan aset. Walaupun kedua ini memang sepertinya masih sulit untuk diterapkan di Indonesia. Kemudian bila Anda berperan sebagai pihak tersangka atau orang yang terlibat korupsi, apa yang akan dilakukan? Yang pertama, menyerahkan diri secara sadar. Yang kedua, tentu menyerahkan jumlah uang yang merugikan negara. Demikian. Baik, selanjutnya Bapak kami lanjutkan terkait hal yang kedua, analisis kasus konflik kekerasan antar umat beragama. Kami angkat kejadian di Poso, Kabupaten Poso di Sulawesi Tengah, yakni kejadian yang bermula dari adanya program transmigrasi pemerintah yang kemudian memasukkan rekan-rekan dari Bugis yang beragama Islam masuk di Kabupaten Poso. Nah, saat itu sering terjadi konflik berawal dari satu individu dengan individu lain, tiba-tiba meluas dalam kelompok pemuda baik yang beragama Kristen dengan yang beragama Muslim. Jadi latar belakang peristiwa tersebutlah yang kemudian juga adanya kebijakan yang tidak adil terkait sosial dan ekonomi, kemudian ada juga yang memprovokasi antar umat beragama tersebut sehingga begitu mudahnya tersulut waktu itu pihak yang terlibat utamanya adalah pemuda Islam atau yang sangat militan dan dengan pemuda Kristen lokal yang memang sama-sama saling tidak rela ketika ada satu kasus muncul ada pembalasan dan terus berkembang.
Nah, penyebab peristiwanya Desember 98 adanya bentrokan antar pemuda yang mulai terjadi, kemudian puncak konfliknya itu April, Mei dan Juni tahun 2000 sehingga waktu itu juga 2001 Pak Yusuf Kala ikut berkontribusi dalam mewujudkan adanya MOU atau deklarasi damai. Nilai core value berakhlak yang dilanggar ada 3 Bapak, yakni harmonis, kemudian loyal, karena memang masyarakat tidak menjaga toleransi dalam keberagamaannya, loyalitas masyarakat terkait menjaga Pancasila secara utuh dalam persatuan dan kesatuannya juga tidak ada, dan kolaboratif masyarakat ini tidak atau kurang berkesadaran untuk mencoba menyatukan perbedaan yang ada menjadi sebuah kemaslahatan dan kerukunan. Simpulannya, jika nilai berakhlak diterapkan, maka masyarakat akan lebih berkesadaran menjaga kerukunan, saling kerjasama tanpa memandang apa agamanya, apa keyakinannya masing-masing. Namun jika nilai berakhlak tidak diterapkan, maka konflik akan terus berkepanjangan dan dampak yang ditimbulkan akan meluas tidak hanya terhadap kedua kubu saja. Rekomendasinya, alhamdulillah, kasus itu juga sudah selesai dengan mengadakan deklarasi Malino, namun tetap harus dipastikan integritas setiap elemen untuk menjaga dan melaksanakannya, serta membuat program-program terkait yang mendukung toleransi beragama. Sekian Bapak dari kelompok 4A, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih dari Mas Wali Akbar dan Slamet Riyadi sebagai penyaji dari dua kasus. Pertama tadi kasus timah yang disinyalir menurut berita merugikan banyak uang. Mungkin kalau dibagikan ke jenengan mungkin nggak kuat ngangkat uangnya itu. Misalnya Mas Wali Akbar diberi 1 triliun, misalnya. Nah, inilah fenomena kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi itu mungkin jenengan belum lahir ya. Reformasi itu dideklarasikan tahun 98. Nah, tujuan reformasi itu hanya 3 sebenarnya. Penghilangan KKN, itu hanya 3 itu sebenarnya. Utamanya, KKN itu apa? Korupsi, kolusi, nepotisme. Korupsi, kolusi, nepotisme. Iya. Jadi dulu itu Pak Teguh ketika itu masih mahasiswa S2 tahun 98 di Universitas Negeri Malang. Jadi tiap hari hanya ada demo. Demonya itu mahasiswa-mahasiswa itu. Terutama mahasiswa S1. Biasanya kalau mahasiswa S2, S3 itu sudah nggak mau demo. Karena mikirnya sudah keluarga dan masa depan. Idealisme sudah berkurang. Nah, kami hanya menyaksikan saja demo tiap hari di Jalan Malang itu. Kami hafal di mana. Itu memang situasinya itu sangat mencekam ketika itu. Jadi setiap ada demo, itu pasti ada polisi, ada tentara. Dan kadang-kadang yang bikin miris itu kadang-kadang membawa water cannon itu. Nah, itu kan sudah kayak mau perang saja, walaupun sebenarnya mereka hanya menjaga saja. Nah, kemudian apa? Kok sampai sekarang cita-cita reformasi itu belum mencapai titik yang ideal? Korupsi masih banyak, ya kan? Nepotisme masih ada. Ketika akan mengangkat sebuah jabatan tinggi, kadang-kadang keponakannya menteri, keponakannya siapa-siapa. Nah, KKN, ko- ya, korupsi, kolusi. Kolusi itu pertemanan. Pertemanan dengan bermufakat jahat. Nepotisme itu kekeluargaan. Nah, sampai titik ini apa? Bahwa bangsa Indonesia masih berjuang untuk menegakkan itu namanya cita-cita reformasi. Bapak-bapak reformasi itu entah kalian mau memandang dari sudut positif dan negatif, tapi mereka adalah bapak-bapak reformasi yang diakui maupun tidak diakui, mereka adalah titik landasan adanya reformasi ini.
Pertama adalah mahasiswa Trisakti yang hilang. Sampai sekarang masih belum ditemukan riwayatnya. Kemudian pimpinan-pimpinan nasional, baik Gus Dur, Amin Rais, masih banyak. Riyas Rashid, almarhum, dan sebagainya. Dulu semuanya namanya sentralisme, adik-adik. Dulu itu namanya sentralisme, semua pegawai itu pusat. Guru itu ya pegawai pusat. Nah, sekarang kan desentralisasi, di mana setiap kabupaten berhak menentukan nasibnya sendiri. Nah, itu ada pro kontra. Jadi reformasi itu kalau kita flashback ke belakang, itu banyak sekali ketimpangan yang terjadi karena memang belum bisa terjangkau secara matang. Contoh, Bapak otonomi daerah itu siapa? Yaitu Riyas Rashid. Riyas Rashid itu Bapak ya dulu dan juga teman-teman itu mencetuskan namanya otonomi daerah, di mana guru dikelola oleh bupati, ya kan? Nah, akhirnya bupati juga kelimpungan karena mengangkat kepala dinas pendidikan mantan kepala dinas perdagangan, juga tidak pas. Itu masih ada juga. Nah, oleh karena itu apa? Kita sekarang ini harus benar-benar berbenah dengan adanya tonggak reformasi tahun 98. Mungkin adik-adik masih PAUD ya atau belum lahir 98. Sudah Sudah lahir, lahir, Pak. Pak. Sudah lahir. Tapi masih kecil ya, belum tahu apa-apa ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Masuk Masih masuk kecil. SD. Masuk Masuk SD. umur 5 Ya, tahun. umur 5 tahun. Itu peristiwa itu mencekam dan juga sangat mencekam. Apalagi ketika ada pidato beliau presiden kita yang kedua menyatakan resign. Itu sangat luar biasa. Sangat mencekam itu tanggal berapa itu. Yang akhirnya diganti oleh yang terhormat Bapak B.J. Habibie. Nah, Bapak B.J. Habibie maaf ya, yang setahu masyarakat Indonesia itu dia adalah ahli teknologi, teknokrat, tapi menjadi presiden karena ketika itu dia adalah wakil. Kemudian tahun 99 terpaksa Timur Timur lepas. Banyak sekali peristiwa nasional yang kalau dibuat sejarah itu harus tertulis itu. Harus menjadi basis. 99 ada namanya pooling atau apa kalau istilahnya politik apa itu? Referendum. Referendum. Referendum pun akhirnya tidak juga transparan karena ada UNTAD. UNTAD itu dipimpin oleh Australia untuk menjaga berjalannya referendum di Timor Leste itu. Wes pokoknya menegangkan ketika itu. Nah, marilah semoga dengan berdiskusi ini kita bisa terbuka tentang core value berakhlak itu di semua bidang. Kita bisa tahu bahwa akuntabel harus seperti itu. Peristiwa-peristiwa korupsi itu karena apa? Titik kuncinya itu tidak menjalankan akuntabel. Di mana sebenarnya apa? Akuntabel itu apa? Antara data dengan fakta itu sama. Itu yang sulit. Contoh jenengan membuat laporan keuangan. Bisakah 100% antara data dan fakta itu sama? Nah, ini yang sulit. Maka dulu Pak Presiden kita, Pak Jokowi pernah menyampaikan, buatlah laporan keuangan itu yang simpel saja. Nah, ternyata juga tidak mudah. Nah, itu adik diskusi kita tentang pendalaman materi, tentang core value berakhlak, di mana kita harus bisa membuka diri. Orang yang baik itu apa adik-adik? Orang yang terbuka, mau berubah, mau tumbuh dan berkembang. Jadilah adik-adik itu menjadi
pegawai negeri yang mau terbuka menerima perubahan, bisa literasi, membaca itu tidak hanya membaca tulisan, ikro, bacalah, baca situasi negara, situasi ekonomi, situasi tempat kerja. Kita harus baca, sehingga kita menjadi orang yang mampu menerapkan core value berakhlak itu. Nah, disitulah apa tujuan dari core value itu adalah penerapannya. Seandainya penerapan core value berakhlak itu di semua lini, di semua pejabat, tentu kita akan melihat negara Belanda. Kita tidak melihat dari sudut pandang negara Belanda itu menjajah, tidak. Tapi di sana itu namanya lapas itu bangkrut. Penjara itu bangkrut di sana. Mengapa? Pembangunan manusianya itu berhasil. Jadi pelaku kejahatannya sudah berkurang. Kalau jenengan ketinggalan laptop di terminal, kira-kira dilihat paginya masih utuh atau sudah hilang? Utuh jejaknya saja, Pak. Nah, di Jepang itu menurut berita yang disampaikan oleh ya, ada Ustadz itu, ketinggalan laptop itu paginya ditengok masih ada. Ya, itu Jepang. Jadi maaf ya, nilai-nilai keagamaan atau keislaman itu di Indonesia itu masih perlu peningkatan penerapan antara ibadah dan kehidupan sehari-hari. Itulah. Kemudian adik-adik, bahwa di Korea Selatan itu nilai berakhlak itu sangat-sangat diterapkan di sana. Ketika telat 10 detik, 20 detik, itu di, dialami oleh anak saya waktu ke Korea itu. Kebetulan busnya itu agak melingkar. Dia ketinggalan pesawat 20 detik. Sudah ketinggalan. Akhirnya mengikuti pesawat berikutnya tambah 5 juta. Nah, itulah kedisiplinan yang luar biasa. Di Korea itu menurut cerita itu rumah itu tidak dikunci walaupun itu malam hari. Ketika anak saya itu menyewa semacam guest house itu sudah ada kuncinya, sudah ada nama dari Indonesia. Ketika tanya penjaganya, apakah perlu dikunci? Tidak usah. Di sini tidak ada pencuri. Walaupun tidak ada polisi, tidak ada pencuri. Nah, kira-kira kalau di kita rumah tidak dikunci gimana? Nah, Hilang, Pak. Hilang, inilah Pak, kuncinya. penerapannya. Nah, itu sebagai perbandingan kita. Baik adik-adik, untuk diskusi ini selesai. Maka agenda yang terakhir adalah ini bukan tes, bukan apa, tapi kita akan mereview agenda 2 dengan adik-adik Mbak Aul ada, Mbak Aulia masih on? Halo? Yes, Bapak masih. Ya, tolong ya, ini di-share di grup. Ini kita akan mereview agenda 2 materi-materinya itu. Silakan adik-adik ada kuis. Ya, bukan tes ya nih, bukan tes ya. Kuis. Ada 25 pertanyaan atau pernyataan. Jenengan pilih salah satu pertanyaan, jawaban atau respon yang menurut jenengan cocok. Sekali lagi catatannya apa? Bukan tes, bukan. Tapi mereview terakhir. Oke? Ya. Saya beri waktu kurang lebih 10 menit adik-adik untuk di Google Form kalau bisa. Ini saya buka dulu sebentar. Ya, publish reference link. Save.
Silakan Mbak Aulia di-share ke grup. Silakan adik-adik buka HP. Di situ ada link dari Google Form. Kurang lebih 10 menit maksimal adik-adik pilih saja. Sekali lagi bukan tes ya, tapi hanya untuk mereview materi. Selamat beraktivitas selama 10 menit, berarti kita berakhir sampai jam 11.22. Sudah di-share Mbak Aulia? Sampun, Pak. Terima kasih. Selamat mencoba merespon review dari pilihan ganda 25 soal. Selamat beraktivitas. Mulai.
Baik, adik-adik sudah selesai ya? Alhamdulillah Baik, sudah Bapak. coba kita lihat hasilnya. Ini hanya untuk refreshing saja, untuk mengetahui aplikasi eh, penerapan baik secara kognitif maupun secara afektif. Ini secara kognitifnya. Kita lihat hasilnya kalau bisa kita lihat coba. Respon. Wih, hasilnya hasilnya data data tekstual disseminated like seperti ini hasilnya. Ya, kon- Ini hasilnya. Ya, saya share dulu hasilnya. Ya, ini baik adik-adik. Hasilnya bagus-bagus ini. Ada yang 9. Bisa dilihat adik-adik? Bisa, Bisa Pak. Bapak. Ya, 92, 56, 92, 88. Saya tidak menyebutkan namanya ya. 76, 80, 68, 76, 72, 76, 84, 80, 68, 76, 72, 84, 60, 80. Ya.
88, 68, 72, 88, 72, 72. Tidak apa-apa adik-adik, itu hanya untuk review saja, tidak berpengaruh apapun ya, tidak berpengaruh apapun. Nah, jadi jangan diambil hati, jangan diambil pikiran. Adik-adik yang saya hormati, masih ada 3 menit lagi sebagai closing adik-adik. Bahwa pertama, silakan adik-adik ikuti agenda ketiga mulai besok. Lakukan yang baik dan benar sekali lagi. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga semangat. Walaupun ini mungkin nampaknya sibuk, nampaknya banyak aktivitas, nampaknya berat, perlu panjenengan sempatkan untuk saling bantu, saling memberi, saling menolong. Ya, itu terpenting ya. Saling asuh, asah, semuanya, baik itu di dalam menjalankan tugas, melaksanakan tugas, membuat rancangan aktualisasi dan sebagainya. Sampai nanti adik-adik akan bertemu. Itulah pesan dari Pak Teguh. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Kalau ada kurangnya, Pak Teguh mohon maaf dan mohon keikhlasannya ya adik-adik ya. Ketika Pak Teguh harus menilai 91 tidak saya sih. Mohon keikhlasannya. Tetapi terus terang nilai tugasnya semuanya di atas 90 semua. Nah, itu mari Terima kita kasih, saling Pak. memberi, saling memaafkan, saling mengikhlaskan. Semoga apa yang kita lakukan itu selalu dicatat oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa, menjadi amal baik bagi kita semua. Tetap bersemangat, ikhlas, dan tetap jaga persatuan dan kesatuan. Tetap jaga saling menghormati satu sama lain. Kita beda tidak apa-apa, tapi kita sama dalam bingkai NKRI tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi Pak Teguh, wabarakatuh. sehat-sehat. Terima kasih, Pak Terima kasih, Pak Teguh. Teguh. Pak Teguh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Matur nuwun Pak Teguh atas pembelajaran siang hari ini pada kelompok 3 dan kelompok 4. Monggo Bapak bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya. Matur nuwun. Nggih. Baik teman-teman, karena Pak Teguh sudah berpamitan, artinya materi pada siang hari ini sudah selesai. Tak bosan-bosan saya mengingatkan agar teman-teman presensi ya di BLC tiap hari 1 kali. Kemudian jaga kesehatan agar kuat menghadapi gempuran Zoom, dan Zoom, gitu ya. Ya Bu Aul. Oke, Iya, Bu ini Aul. monggo bisa langsung live biar bisa melanjutkan aktivitas berikutnya. Itu jika ada pertanyaan langsung Ibu. ke WA grup aja ya. Karena Bu Anafa kan tidak bergabung ke Zoom kita hari ini. Biar jawabannya bisa satu pintu lewat WA aja. Begitu nggih? Ya Nggih. Bu. Saya Iya, akhiri. Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Bu Aul. wabarakatuh. Oke. Semangat, Bu. Makasih, Bu Aul. Iya, sami-sami.